selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isyarat yang ketiga, yaitu Sapsang. Untuk itu, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan operasi SAR KRI Nanggala sampai hari ini dan langkah-langkah selanjutnya. Kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolri dan Bapak sekalian dan rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas SAR telah mengisyaratkan submiss, di mana pada fase submiss tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak, kita telah melaksanakan mengerahkan kekuatan unsur-unsur, baik unsur TNI AL maupun unsur-unsur lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 KRI dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini, yang khususnya unsur-unsur yang memiliki kemahanitan yang tinggi, yang dibantu oleh 4 kapal dari Baharkam Polri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, di mana saat ini ada kapal Australia, Frigate Ballarat, dan masih dalam perjalanan yang insya Allah nanti malam akan datang, yaitu kapal Rescue MP Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawah air di sekitar datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah ada meyakinkan bahwa kapal selam ada di situ. Kemudian pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita tampilkan. Ya. Bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli, dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli, dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah, ya coba kamu dari sini. Yang hitam. Yang hitam. Nah, yang hitam ini adalah pelurus tabung torpedo,
Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering, kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada fresh room, ya, supaya tidak kondensasi fresh room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar, lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini, sehingga kita isyaratkan untuk dari Satmis kita tingkatkan menuju fase Sapsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase Sapsang, di mana pada fase Sapsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi, sehingga dengan pernyataan ini dari Satmis menjadi Sapsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, ya, turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga hiu kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga hiu kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya, ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ya, ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan grease warna orange. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol, karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait grease warna oranye ini. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan Komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam, sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan. Terima kasih Bapak Kasar. Mojin menyampaikan untuk yang di kaleng
merah ini adalah grease, yaitu fat. Kalau biasa orang biasanya fat ini, jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering, akan diolesi fat oleh ABK. Termasuk saat periskop dinaikkan, ini tidak licin, dikasih grease ini. Grease ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, dari orange. Ya, dan grease ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini, karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Ya. Nah, itu kira-kira, sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini. Tidak seperti yang ditemukan minyak solar, itu adalah di permukaan laut. Ya. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan. Mesin ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa dingin yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di press room atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ya. Ini dari Korea, dengan ini bahasa Koreanya Airteon, kalau nggak salah ini judul namanya Airteon. Ya. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Siap. Ini adalah peluru stator torpedo. Tempatnya itu di dalam peluncur torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit melengkung. Nah, ini untuk melindungi torpedo di dalam tanker supaya tidak benturan dengan bisa terjadi goyangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Terima kasih, itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi, bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat. Dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Oleh karena itu, saya persilahkan Kapolri untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polairut dalam SAR KRI Nanggala. Kami persilakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Panglima, Bapak Kasal, serta rekan-rekan media. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, tentunya dalam kesempatan ini kami keluarga besar institusi Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan perkembangan terakhir dari misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Selama beberapa hari ini saya mengikuti dan mendampingi Bapak Panglima dan Bapak Kasal, dan kami mengikuti perkembangan mulai dari penentuan fase sabluk
Satmis sampai dengan Satsang pada hari ini. Tentunya kami sangat merasakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar TNI, khususnya saudara-saudara kami TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu kami selalu berdoa bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan segala daya upaya yang ada. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal Barata, kapal Gelatik, kapal Balam, dan kapal Enggang yang tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport dalam rangka pencarian terhadap kegiatan rescue. Dan kemudian juga ada 4 unit drone robotic operator vessel tipe SRF 08 yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai dengan kondisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit alat sonar 2D untuk pencitraan hingga kedalaman 1 km. Saat ini peralatan kami terpasang dan tergabung di KRI 354 Pos Watsiaan dan KRI Layang. Jadi dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bersama-sama dengan saudara kami dari TNI Angkatan Laut, dan kami juga tentunya mempersiapkan puskesmas apabila nanti diperlukan. Diizinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan semboyan dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut sebagai penghormatan tertinggi kami. Naga Baswarya, Jala Yuda Pamungkas, tabah sampai akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.